Baru dikasihin sama dokter bahwa ternyata dirimu tuh ada adenomiosis gitu. Pokoknya tuh sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur dan tengah malam pasti selalu kebangun pas lagi sakitnya itu. Jadi waktu itu dokter suruh kuret. Dia mikir kalau kuret itu kan mahal banget ya. Kistanya tuh segede gini Mbak Eka. Ya Allah. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah! Hai, Assalamualaikum Kanza Lovers. Ketemu lagi dengan saya Eka Apriosa di YouTube channel Ratu Kanza. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Nah, kali ini saya ditemani oleh Mbak Endang. Halo Mbak Endang, Halo, apa kabar? Eka, baik, alhamdulillah. Mbak Endang ini kan membawa seorang teman yang dengar-dengar punya cerita, punya kisah ya, yang akan dibagikan oleh kita. Bisa dikenalin Mbak Endang? Oke. Halo, ini teman aku namanya Fitri. Halo, assalamualaikum. Kita tuh kenalannya sebenarnya belum lama banget, setahun yang lalu lah kenalnya. Jadi aku kenal sama omnya. Kebetulan kita ada bisnis makanan gitu. Terus UMKM. Aku kenalin sama komunitas aku. Terus aku dikenalin juga sama Mbak Fitri. Kebetulan Mbak Fitri juga suka masak. Terus kita sama-sama punya hobi yang sama gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Tadinya aku nggak tahu ada suatu masalah apa gitu kan. Ternyata ya itu dia ngeluh kalau ada masalah sama haidnya. Jadi setiap kali haid sakit banget sampai parah sakitnya. Terus periksa ke dokter, udah berobat kemana-mana, belum ada kemajuan yang berarti. Aku kenalin lah Majakanza 6 bulan lalu. Gitu. Oh, jadi udah menggunakan Majakanza nih? Iya. Oke. Itu kalau boleh tahu nama penyakitnya itu apa? Aku baru tahu juga sih dari dokter ternyata nama penyakitnya tuh adenomiosis. Adenomiosis. Oke. Jadi dia itu seperti miom, letaknya ada di rahim. Cuman kalau miom itu kan mungkin seperti bantal ini ya, ini garis pinggir luarnya itu kelihatan. Iya. Tapi kalau adenomiosis itu dia samar garis pinggirnya, jadi kayak seperti bercak gitu. Nah itu yang menyebabkan ternyata kalau setiap aku haid itu sakitnya luar biasa. Gitu. Sakit kayak sunggutan ya? Sampai Lebih lagi ya? Gimana ya kalau misalnya orang mules, mohon maaf nih kayak ke belakang, cuman dia tuh mules itu di bagian rahim situ loh, di bagian perut bawah tengah. Oke. Nah itu udah berapa lama berlangsung seperti itu? Jadi itu kan sebelum-sebelumnya memang sempat sakit. Cuman setelah aku, jadi waktu bulan Februari kemarin tuh aku sempat hamil. Jadi setelah itu nggak lama aku keguguran. Nah setelah keguguran itu aku sempet nih periksa ke dokter, katanya nggak ada apa-apa, udah bersih lah gitu. Cuman kok nggak berapa lama kemudian aku mens, itu sakitnya luar biasa gitu loh. Sampai pernah satu waktu tuh aku nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu, sampai nangis gitu, sampai aku ngomong sama suamiku, aduh aku nggak bisa bangun dari tempat tidur karena bergerak sedikit aja sakit. Terus juga kalau misalnya tidur malam, itu kalau tengah malam tuh begitu sakitnya. Itu pas kapan itu? Itu bulan kemarin sih, setelah bulan Februari ya, Maret. Itu mens setelah aku keguguran. Oh, masih baru-baru tahun ini ya masih? Iya, tapi memang sebelumnya aku sempat sakit gitu loh kalau misalnya mens gitu. Cuman yang sakit luar biasanya banget tuh baru tahun inilah, awal-awal tahun kemarin setelah keguguran. Oke. Nah, terus Mbak Fitri sendiri sekarang sama suami udah punya anak? Karena ini suami kedua aku ya, suami yang sebelumnya itu meninggal. Jadi untuk sampai sekarang itu kita belum ada keturunan. Udah lama sama yang sekarang? Kurang lebih 2 tahunan. Oke, 2 tahunan dan belum ada sama yang... Belum ada lagi Kalau keturunan. yang pertama udah punya anak berapa? Udah mau 17 tahun anaknya, dia hamilnya udah lama banget. Ih, gak kelihatan loh. Awet muda, seperti aku. Nah itu cuma satu anaknya? Cuma satu. Oh jadi yang pertama udah 17 tahun, cewek cowok? Cowok. Oke, cowok. Ya, almarhum meninggalnya tuh tahun berapa? Aduh, 2000 berapa ya?
usia anak aku 3 tahun lah. 2000. Lama juga sih itu menjanda ya. Kok betah ya? Ya begitulah, belum ada kali jodohnya ya. Umur gitu. 3 tahun ketemu di 15 tahun, berarti 12 tahun ya menjanda. Ya kurang lebih begitu. Oh iya. Cantik loh padahal, Masya Allah. Ya kan milih dong, Oh, milih. jangan cep doang, ntar nyesel di kemudian hari loh. Iya, mainannya cip-cip. Bang Kuncup. Oke, kita lagi live ini di Instagram staff saya yang viral ini ya, Oke. dengan Oke, Instagram apa itu? Ki? Oh, Majakanza, gua kira Instagram elu. Nah, say hello dulu dong sama Kanza Lovers. Halo, assalamualaikum. Jadi ini testimoni real ya, benar-benar. Nah, itu udah berapa lama sih Mbak Fitri itu menderita penyakit itu tadi apa? Adenomiosis. Adenomiosis. Saya aja nggak tahu penyakitnya apa. Kalau aku sih jujur baru tahunya itu ya karena setelah aku keguguran itu kan makanya habis itu kan aku cek ke dokter Sama lagi. suami kedua ini. Iya dong, gitu. Nah, terus habis itu baru dikasihin sama dokter bahwa ternyata dirimu tuh ada adenomiosis gitu. Terus aku juga nanya ya adenomiosis itu apa? Akhirnya dijelasin seperti miom, cuman letaknya di rahim. Kalau miom itu jelas garis luarnya, kalau adenomiosis itu enggak gitu, samar, jadi seperti bercak lah gitu. Jadi kayak miom, cuman dia kayak lebih cair kali ya. Kalau aku lihat sih di USG-nya tuh jadi kayak gimana ya, kayak bercak gitu. Abstrak. Which is juga sebenarnya juga gue nggak ngerti ya maksudnya bedanya apa sih, maksudnya samar semua, cuman dokter yang tahu. Ini nih kamu letaknya Berarti di itu sini. Gitu. masuk sejenis dengan miom Ya, intinya ya. seperti miom. Miom dengan jenis tertentu lah ya. Iya. Beberapa. Nah, itu sudah ke dokter, terus tanggapan dari dokter itu apa? Katanya waktu itu aku harus di laparoskopi gitu kan. Lagi. Laparoskopi itu seperti lagi. dioperasi, cuman dia kayak menggunakan kayak kabel gitu loh. Yes, Jadi cuman perutnya tuh dibolongin. Berarti kayak operasi itu ya? Khusus buntu. Gitu. Terus? Nah, terus kan juga dokter nanya apakah kamu mau program hamil atau mau diangkat aja gitu. Ya, aku ngomong kalau misalnya saya ini mau ini punya anak lagi gitu kan. Ya udah akhirnya pada saat itu cuma dikasih obat menahan rasa sakit aja. Jadi setiap mens tuh minum berapa kali lah obat menahan rasa sakit itu kan. Terus abis itu juga setelah itu dipikir-pikir ya udahlah kita lanjut aja yuk inseminasi gitu kan. Tapi ternyata gagal juga setelah Bayi tabung? Beda. Kalau inseminasi itu kan cuman sperma itu dikumpulkan terus dicuci, dipilih yang baiknya, terus disemprot ke dalam rahim. Kalau bayi tabung kan jadi dulu di luar baru dimasukin. Betul. Nah, itu kan aku juga sempet tuh minum obat hormon. Iya, perlu disebutin kan? Nggak apa-apa, sebutin aja. Siapa tahu kan ada yang mau program hamil juga di luar Aku tuh in total ya, karena kan ada ongkos dokter, suntik, pemecah telur, terus habis itu beli obat hormon juga ya 10 lebih lah. 10 lebih. Jadi yang mau program hamil inseminasi siapkan budget Nabung, 10 juta lebih. ya nggak usah jajan, cilok, Tapi temen nggak aku usah. ada yang berhasil inseminasi, langsung anaknya kembar. Oh iya, Dia banyak, baru banyak. sekali, terus langsung anaknya kembar. Mungkin cocok-cocokan juga kali ya, atau kuat-kuat dari Ya tapi Iya sih. bukan masalah cocok-cocokan, Bukan cocok-cocokan rahim ya? kali, Cocokologi. ya kondisi rahimnya Rahimnya juga. yang bagus. Mungkin ada kemungkinan juga karena si sel telur aku kurang bagus juga, terus habis itu juga mungkin ada masalah si adenomiosisnya itu juga, jadilah gagal. Nah setelah itu kan badan tuh rasanya nggak enak ya kalau minum obat hormon tuh. Aku sih jujur naik Langsung beberapa bengkak kilo. dong. Iya bener, gitu naik beberapa kilo. Terus emosinya juga, aduh, Nggak stabil. naik turun gitu loh. Kan jadi di badan tuh kan kita kerasa ya nggak enak. Akhirnya aku setelah itu nyobalah ke Sinsei juga, dikasih obat Cina lah. Gitu. Aku coba minum ya. Aku ngerasa kok gini aja ya gitu, kayak nggak ada perubahan. Gitu. Nah, terus makasih loh Mbak Endang. Iya, sama-sama. Dikenalin lah sama si Majakanza ini. Oh
Oh gitu. Jadi belum sempat sampai operasi itu tadi apa laparoskopi? Laparoskopi enggak. Aduh, jangan sampai mehong ternyata. Berapa? Puluhan juta. Lumayan bisa beli tas buat beli yang lain jajan-jajan. Aduh, tas puluhan juta. Enggak, kan dapat banyak. Oh iya, dapat gitu. banyak. Sisanya tabung dong. Kan online shop ya kan. Cilok segerobak. Buat modal. Akhirnya pakai itu. Terus apa ya tuh yang terjadi setelah pakai Majakanza? Abis aku sih waktu awal-awal mungkin belum ngeh ya. Pas aku mens tuh ngehnya tuh, aduh cerita gimana ya, ya udahlah ya sesama perempuan lah biar sama-sama tahu Udah pada aja tahu ya. Konsul Lovers keluarnya kayak gimana pasti kayak begitu. Iya loh, aku kaget sampai ada keluar segini-segini loh, brenjol-brenjolnya itu kan. Wah, Sakit nggak waktu keluar itu? Nah, aku pas ngehnya itu, kelakuannya gede banget ya gitu. Terus aku apa namanya ingat-ingat lagi kok tumben gue nggak cranky gitu loh. Biasanya tuh guling sana guling sini nggak bisa. Pas lagi haid. Gitu. Jadi semenjak pakai itu haidnya udah nggak sakit lagi. Udah nggak sakit lagi ya. Kalau misalnya cuma keren-keren gitu doang kan wajar ya, kata dokter kan. Kalau misalnya kayak gitu tuh apa sih, rahim kita berkontraksi untuk meluruhkan si sel telur yang tidak dibuah itu jadi mens itu kan ya. Kalau misalnya kayak gitu sih rasanya tuh masih bisa tersenyum lah, masih bisa nyapu, masih bisa ngepel, masak segala macam, nggak ada masalah gitu. Nah itu yang bikin sakit banget, tahu nggak sih Mbak Endang? Apa? Jadi yang bikin sakit banget itu ketika saluran pembuangan haid itu, saluran untuk lewatnya si darah kotor untuk keluar itu terhambat. Oh. Itu ada yang mungkin mampet atau gimana gitu ya. Nah itu yang membuat darah yang harusnya keluar lancar menjadi nggak lancar itu, sehingga kontraksinya juga jadi kayak kerja keras juga untuk gitu. ngeluarin itu. Iya, gitu benar. Nah itu sedangkan logikanya kenapa begitu pakai Majakanza yang namanya sesunggutan itu lewat dan nggak pernah sakit lagi, atau mungkin tetap sakit tapi masih bisa beraktivitas Enggak, lah masih ya. bisa senyum-senyum lah, masih Nah, bisa haid. itu karena dia bisa melancarkan saluran itu, bisa apa ya, membuka dan menghilangkan apa ya, kotoran-kotoran ataupun bakteri yang menghambat saluran keluarnya haid. Gitu. Karena sensitif banget ya kalau kita perempuan ya, khususnya kalau lagi haid itu pasti orang udah yang jangan berani deket-deket. Pokoknya sambil bacok mode Senggol on lah. bacok aja pokoknya ya. Bener, Bisa bener, gitu kan? itu bener banget. Bad mood, Mode karena on. hormonnya Bener. kan berubah. Lu jangan senggol gue, jangan bikin masalah sama gue deh ya gitu. Itu sampai nggak bisa beraktivitas tuh Nggak bisa. sebelumnya. Biasanya mereka para suami juga suka takut tuh kalau deketin istri-istri yang lagi Jangan ada perkara sama bini gitu loh ya. Soalnya saya bener. sudah lupa Mbak rasanya. Oh gitu ya. Saya sudah lupa rasanya. Karena udah nggak saat- sakit ya. Udah nggak sakit Karena lagi. selalu minum aja kan. Oh, iya. Oh baik, oke, mesti rajin-rajin Selalu minum aja Kanza. Soalnya sekarang tuh kalau saya nggak minum pasti ketahuan, kedetek deh. Oh, beda ya, beda. Kamu nggak minum ya? Minum di sana. Gitu. Jadi tahu. Pasti nih kamu nggak minum nih. Dia tahu Nah, diicipin gitu. beda, Mbak. Oh pantes. Pantes nambah mulu. Oh enggak. Enggak. Kita bikin TikTok bahasa ngondek cek. Apa tuh gitar? Gitu. Jadi ya gitu Mbak. Kalau pakai Majakanza itu banyak banget manfaatnya. Gitu. Terus suaminya udah terapi apa untuk program hamil ini? Belum. Kalau kemarin-kemarin itu sempat memang dia dikasih kayak seperti apa ya, vitamin, antioksidan gitu-gitulah. Gitu. Maaf nih, aku nanya agak lebih serius. Serius nih aku nanya nih. Ya nggak apa-apa, 2 juga Usianya boleh. berapa sih? Masa mau Serius Saya aku dikasih nanya. tahu 17 tahun gitu. Bohong gitu, Ma. Usianya berapa? 35. 35. Sama suami usia? Bedanya 7 tahunan. Jadi dia 42. Mau 42. Oke, punya anak udah? Oh udah, cowok juga. Udah. Berarti seandainya enggak pun berarti udah sama-sama punya ya. Tapi pengen Iya, lah ya pengen gitu. Terutama Masih sih- muda lah 35. Masih bisa mereka. Masih lah. Masih bisa Oh, saya ini dua. masih, saya kan berapa ya? Sebutin ya. Encok tuh kagak bisa dibohongin, Nek. Gimana? Makanya minum terus tuh. Majakanza itu bagus buat antioksidan sama buat kesegaran tubuh. Betul, juga Iya betul, sih. betul. Enggak, Kalau yang paling sering. penting itu karena aku yang bener-bener kemarin aku rasain itu kalau lagi mes itu udah saat-saat paling Iya. apa ya, ibaratnya udah kartu kuning mau kartu merah deh. Iya, Gitu. saya tuh usia kan 33 Mbak Endang. Waktu
hamil yang terakhir tuh usia saya 31 berarti kan. Itu aja saya udah pakai kursi roda loh. Oh ya? Umur Serius? 7 Iya, kalau saya memang kan ada saraf kejepit ya langganan. Pokoknya kejepitnya itu ketika bobot badannya naik aja udah. Jadi ya pas selalu pas hamil dan hamil besar itu biasanya. Itu udah nggak bisa jalan tuh. Gitu. Gila ya, perempuan tuh ya. Tapi emang sih aku pernah baca-baca jurnal gitu ya. Jadi setiap mood kita, terus habis itu apa ya, keseharian kita tuh benar-benar dipengaruhi sama si organ kewanitaan kita itu. Jadi penting banget ya, vital banget bener, ya, buat kesehatan. Terus selama Mbak punya penyakit itu tuh apa pengalaman yang paling parahnya? Gak bisa bangun dari tempat tidur. Nggak bisa bangun dari tempat tidur. Mau Berarti bergerak mau ditidurin sakit. terus dong. Iya, boro-boro disenggol. Badan tuh rasanya tuh nggak enak banget gitu. Kirain minta ditidurin, nggak bisa bangun. Ntar kalau habis udah selesai baru. Oh gitu ya. Jadi walaupun nggak bisa bangun di tempat tidur, nggak bisa dicolek juga gitu ya. Aduh ya ampun, kan dibilang ya sambil bacok mode on mode gitu. on. Badan tuh sakit semuanya. Oke. Gitu. Terus ada lagi pas lagi jalan atau gimana? Enggak, pokoknya tuh sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur dan tengah malam pasti selalu kebangun pas lagi sakitnya itu. Jadi setiap aku mens, kalau mau tidur tuh ya sebelah tuh ada air putih sama obat penahan rasa sakit kemarin-kemarin itu. Selalu itu. Jadi itu dari Mbak nih ya. Nah terus suami periksa juga Periksa, tapi sampai alhamdulillah inseminasi. Kenapa memutuskan inseminasi? karena kita pengen cepet tadinya kan gitu. Terus juga sih Enggak, biasanya kan yang melakukan itu kan spermanya emang kurang baik. enggak, spermanya nggak ada masalah. Nggak ada kan. masalah. Suami alhamdulillah nggak ada masalah. Mungkin ya itu karena masalahnya mungkin lebih di aku ya gitu. Karena ternyata ketahuan ada adenomiosis itu. Gitu. Jadi ya coba kita bantu pakai inseminasi. Nah kemarin berarti beli sama Mbak Endang produk Majakanzanya. Iya dong. Kalau berapa pengennya botol? sih gretong. Ya Berapa Allah. botol? Kemarin kita Banyak. pertama aku coba 2 dulu. Dua botol. Kan. Nah, terus habis itu coba lagi deh Mbak 3 lagi gitu. Jadi Ya udah, beli 5. Beli 5. Oke, nih saya kasih free buat Mbak. Yang bener. Ya Allah, ini stok berapa bulan, Bu? Oh, alah. Ini saya kasih free. Aduh, terima kasih. Oke, di sini saya kasih ada emen buat suaminya. Oh, Wow. ini di sebelah nggak dikasih ya? Oh salah. Produk premium kita nih yang termehong. Situ punya Iya, suami. makanya Situ justru. oke. Nggak apa-apa, ntar gue cariin. Bilang aja. Oh iya. Oh ini iklan mulu nih dari tadi. Nah di Yang sini. jomblos. Mbak Endang, kasih nomor Terus telepon. enggak. Nah ini HB Kanza Nano Manja Oh. dan di sini ada apa Nah, ini namanya? andalan. Majakanza Andalan, Pil. andalan banget pemirsa ini. Oke, nah, jadi nih Mbak, nanti saya kasih ini, nanti dicoba ya terapi. Mudah-mudahan cepat hamil, dibantu dengan emennya, buat suaminya minum 2 kapsul sehari ya, Oke. seminggu sekali aja. Oke. Nah untuk Majakanza udah tahu lah ya. Nggak usah diajarin, Bu. Ini Iya. andalan banget. Andalan banget. Nah ini Ashbi Kanza. Jadi ini Apa tuh? Ashbi Kanza Nano Manja. Ini komposisinya sama persis sama yang ini nih. Heeh. Sama persis, cuma ini berbentuk kapsul, ini pil. Oh. Jadi kalau ini minumnya cukup 1 kapsul aja sehari. Ini Oh, bisa gitu. buat 2 minggu. Oke, baik. Ini setara dengan 4 botol ini. Oh, luar sorry. biasa. 1 kapsul setara dengan 4 pil. iya, Mm. gitu lah maksudnya. Jadi ini, Makasih banyak ya. nah, jadi nanti Emen belum nyoba kan? belum. Nanti dicoba. Gitu. Diracuninnya baru ini doang soalnya. belum. Takut pelan-pelan satu-satu dulu. Nah, tadi kan pengalaman dari Mbak Fitri. Dari Mbak Endang sendiri ada pengalaman apa nih selama berjualan Majakanza? Oke, berjualan. Iya, nawarin kan ke teman-teman? Karena memang efeknya itu ke diri aku juga bagus dan aku paling tidak ikhtiar kasih tahu ke teman-teman yang membutuhkan gitu kan. Aku kadang suka orang curhat, aku suka kasih. Awalnya biasa aku cobain ini 1-2 kali minum. Ternyata aku amazed aja ada waktu itu kita barengan event sama produk kosmetik. Kebetulan Majakannya aku bawa di event itu buat ikut bazar jualan. Dia ternyata punya kista, bukan miom lagi, kista. Jadi waktu itu dokter suruh kuret. Dia mikir kalau kuret itu kan mahal banget ya. Kistanya tuh segede gini Mbak Eka. Ya Allah. Jadi aku baru kasih dia tuh cuman 4 ya waktu itu. 4 apa 6 ya kalau nggak salah, aku lupa, udah lama sih itu. Dia minum 2, dia masukin di dalam 2. Pertama keluar cuman sedikit. Pas yang kedua kalinya dia itu segini, bulat-bulat segini.
bulat-bulat dikasih foto Kayak ke aku. daging. Kayak daging, bulat segini Mbak Eka. Sampai aku kaget kan. Sampai dia bilang, Mbak Endang, alhamdulillah ya ampun aku sampai nangis. Saya kuret udah berapa juta dia harus. Begitu kan itu kayak perasaan orang melahirkan kan, pas sakit dibelek apa segala macam ini keluar dengan sendirinya. Sampai akhirnya ya Allah alhamdulillah gitu kan bisa keluar. Udah dia ke dokter lagi, kistanya sembuh. Udah nggak ada lagi, dan itu kejadian real bener-bener. Dan beberapa teman aku pun semua sama, yang keputihan, yang apa namanya adenium, sampai aku pribadi 2 tahun yang lalu aku pernah keguguran karena aku pikir baru telat 8 minggu tuh belum jadi apa-apa ya. Jadi baru jadi kantung aja sama titik, ternyata keluar lagi. Aku nggak ke dokter lagi, balik lagi. Tapi ternyata setahun kemudian aku tuh minumnya biasanya nggak, emang aku jeleknya nih karena aku ngerasa nggak ada keluhan. Aku sendiri minumnya tuh jarang. Tapi ternyata pas aku minum rutin lagi, itu aku pendarahan banyak, darahnya banyak banget. Ternyata sisa-sisa dari keguguran aku itu dulu harusnya dikeluarin. Tapi karena aku pikir aku setelahnya tuh haid lancar-lancar, aku nggak pernah ada masalah di rahim atau apa, haid lancar, nggak pernah sakit, alhamdulillah ya. Aku pikir aku sehat-sehat aja, aku juga nggak keputihan, aku bersih lah pokoknya. Tapi ternyata menyimpan. Jadi jangan salah juga buat orang-orang yang ngerasa dirinya sehat, nggak keputihan, nggak ada masalah dengan haid. Itu majakannya itu nolong banget. Karena kita nggak pernah tahu. Aku jadi ini kebetulan besok ini sahabat aku banget. 100 harinya dia meninggal gara-gara yang waktu itu Mbak Endang nangis-nangis aku sampai nangis-nangis. Itu sahabat aku banget meninggal gara-gara kanker serviks. Itu apapun yang terjadi sama dia, aku tahu. Tapi kenapa pas dia sakit kanker serviks dia nggak cerita sama aku, nggak cerita. Sampai cuman waktunya 2 bulan doang dari dia divonis kanker serviks akhirnya meninggal. Itu aku yang kayak ketampar gitu. Ini aku bisa ngasih ke orang-orang yang aku nggak kenal. Aku cuma kenal di online, aku cuma kenal jauh. Ini sahabat aku sendiri, dia nggak ngomong dan dia nggak tahu kalau itu kanker serviks mereka. Jadi dia cuma tahu ketika berhubungan berdarah. Udah 3 bulan berhubungan sama suaminya berdarah terus gitu. Dia periksa ke dokter, tahu-tahu udah stadium 4. Ya Allah. Jadi makanya kanker serviks itu nggak ada kelihatan atau nggak ngerasa Itulah gimana. makanya dianjurkan kepada semua wanita itu untuk rajin-rajin cek Iya itu apa dia, istilahnya pap smear pap gitu kan. smear. Itu 6 bulan sekali, sama seperti betapa pentingnya kita ngecek gigi. Karena itu tadi yang namanya penyakit di serviks itu nggak ada, kadang-kadang nggak ada gejala, Nggak ada gejala, simptomnya. nggak ada gejala. Udah stadium 4. Ada pertanyaan kayaknya nih dari live-nya gimana? Min, untuk mengobati ejakulasi dini itu bisa menggunakan majakanza atau enggak? Ejakulasi dini Amen. itu minumnya ini ya buat Kanza lovers. Amen untuk para laki-laki. Jadi ini bagus banget untuk mengatasi ejakulasi dini gitu. Jadi kalau minum Amen itu semakin lama dan semakin tegang. Oke. itu langsung gue cobain pas. Saya ada benjolan di rahim. Saat ini menunggu hasil biopsi. Apakah bisa benjolan itu diangkat tanpa operasi? Coba ikhtiar aja ya. Ikhtiar sih, kita nggak bisa mengklaim, kita tidak bisa ya pokoknya nggak bisa mengklaim. Oh ini pasti bisa. Kesembuhan itu tetap datangnya dari Allah. Cuman kita ikhtiarnya menggunakan produk ini. Tapi kalau bicara soal testimoni itu banyak banget. Banyak banget testimoni dari kista, miom yang akhirnya sembuh sendiri tanpa operasi tadi. Gitu Bahkan kan. kalau sempat nonton di episode Ratu Kanza yang AIDS ya, yang ada HIV. Oh iya, kita mau bahas itu ya. Mbak Fitri, kita tuh pernah kemarin syuting, Mbak Endang ini bawa temen yang namanya siapa? Jadi aku namanya siapa? Lala namanya. Lala. Atas saran temen aku, akhirnya aku gunain selama 2 minggu dan hasilnya gila bagus banget. Kalian harus wajib coba dan punya ini sih, Moina Gold. Itu PSK ya dulunya, mantan PSK yang akhirnya berhenti. Baru Terus dia 19 juga- tahun ya. Baru 19 tahun kena HIV dan dia kena kandiloma juga. Kandiloma Kandiloma. tuh Apa kayak tuh? nembus kutil-kutil loh Mbak Diti. Dalam Ampun aku tertular dari ya, itu. Bu. Menular dari tamu yang datang gitu kan. Minggu yang lalu WA aku kalau kandilomanya itu rontok.
Wow, masya Allah. rontok sampai Aduh, ya sampai Allah, nangis dia, Mbak. alhamdulillah Makasih ya. banyak aku dikenalin sama Maja Ganja. Jadi dari dalamnya itu kan obat untuk kandiloma itu tidak bisa sembuh katanya virusnya. Oh. Jadi dia akan numbuh lagi. Tapi ya aku nggak ngerti ya, mungkin qadarullah juga ya. Kita juga nggak mau ngeklaim kalau Maja Ganja ini bisa menyembuhkan sekali. Tapi nyatanya dari teman-teman yang aku bawa yang minum itu real, memang dia fotoin sampai ini rontok semua, Mbak. Aku sekarang udah nggak sakit lagi, alhamdulillah, dia bilang gitu kan. Ya aku Jadi senang. kutil-kutil yang numbuh di vaginanya itu rontok sendiri. Itu testimoni udah banyak banget. Iya. Aku sih percaya sih, karena Iya. aku kan ngalamin sendiri, mungkin beda kasus ya. Beda kasus. Gitu. Tapi sekarang kita lagi uji Uji klinis, klinis. untuk mendapatkan pengakuan dari seluruh dunia terhadap manfaat Maja Ganja untuk penyakit kista, miom, dan seputar rahim lainnya. Tapi mungkin kalau imun ya, kan karena Maja Ganja ini kan antioksidannya tinggi ya Mbak Eka. Ya di situ ada antioksidannya tinggi, mungkin imunitasnya dia lebih terjaga kalau dia rajin minum itu. Iya. Karena kita kalau badan capek aja nih, aku kalau badan capek nih, aduh aktivitas tinggi kan, minum 4 aja. Minum 4 sebelum tidur tuh bangun tuh badan enak Mbak. Jujur, Seger aku ya. nggak paham ya mungkin. Jadi itu memang memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak gitu. Itu sih. Iya. Kalau Emang di enak aku ya. banget sih. Iya sih, aku juga berasa sih kalau dulu kan bawaannya kayak Bangun tidur males gitu kan. Males bener, kayak orang Apalagi apa emak-emak ya, rempong kayak kita kan, Bo. tidak Iya kan? tidak bertulang gitu badan rasanya kan. Kalau sekarang tuh maksudnya mau ngapain aja oke lah. Gitu. Ya, ada lagi? Untuk pengobatan keputihan yang nggak berkesudahan gimana nih, apakah ada tipsnya? Untuk keputihan yang tidak pengobatan keputihan yang nggak berkesudahan, nggak habis-habis, gimana? Oke. Apakah ada tips? Ya itu, minum Maja Ganja aja udah cukup sebenarnya. Minum Maja Ganja atau bisa juga Ashbi Dimasukin Ganja. kali? Juga. Atau Ashbi Ganja Nano Manja itu 1 kapsul per hari, atau lebih detailnya nanti bisa tanya ke admin majaganja.indonesia. Oke. Nah, untuk Mbak Fitri sendiri nih, balik lagi. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol tapi saya lupa nanya profesinya apa nih, Mbak? Kalau sekarang aku balik lagi jadi freelancer. Heeh. Sebelum aku hamil aku sempat jadi karyawan swasta. Itu. Cuman karena apa namanya pressure-nya apa terlalu dan aku stres mulu kan bawaannya kan. Akhirnya aku resign, aku balik lagi jadi freelancer. Freelancernya tuh apa aja? Aduh, macam-macam ya. Mungkin Mas bisa bantu lebih ke creative field sih Oh, gitu. kenal. Enggak, tadi baru ngobrol. Oh, ngobrol. Kirain kenal sama kreatif Karena saya. seprofesi juga Oh, gitu. seprofesi. Terus juga Oh. aku make up juga. Oh, Anda Gitu. banyak ya, multi talent. Apa ya? Di sini ada tulisan Palu Gada enggak? Kelihatan nggak di kamera? Kita tuh sama, makanya aku bilang kita tuh sama-sama emang apa aja kita jalani. Nah, nyambungnya sama Mbak Endang tuh di Masya situ Allah, gitu. ya. Sama saya juga. Sama, Mbak Eka. Kita rombongan Tanya, persani ya, Bo. ember. Persana Jualan sini. bisa, CFD Persani, bisa, persana sini. Iya. Boleh juga tuh. bawa Persani. motor bisa, manjat gitu. genteng saya juga bisa. Oh, bangun Monas bisa nggak? Enggak. Oh gitu, ya. Sama gitu, saya juga bangun Monas nggak bisa. Oke deh. Nah, Mbak Fitri, ada nggak pengalaman orang lain nih yang terdekat yang bisa disarankan untuk pakai Maja Ganja? Mungkin dia punya masalah apa gitu? Adik aku sih, aku kan sekarang ini udah punya testimonial sendiri dan aku udah merasakan. Adik aku tuh juga punya PCOS, Apa tuh? Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi sel telur itu kecil-kecil banyak gitu. Terus habis itu Sel mesnya telur. sel telur. Kan sel telur harusnya kan Cuma kalau apa namanya normalnya itu kan berapa ya, 8 cm apa diameternya tuh berapa lah Oke. gitu, aku lupa ya. Nah dia tuh kecil-kecil gitu. Mungkin apa namanya PCOS tuh kayaknya udah banyak terjadi di cewek-cewek seluruh dunia lah ya. Kalau itu istilahnya tuh kayak masalah. hamil anggur kali ya? Bukan. PCOS tuh kalau hamil anggur kan sudah terjadi kehamilan. Intinya sel telurnya Sel telurnya kurang tuh baik. kecil-kecil gitu. Nah terus dia juga kalau mens tuh kadang-kadang melilit. Nah aku pengen banget tuh kayak nganjurin si Maja Ganja ini untuk adik aku gitu. Karena aku udah umurnya beda setahun sama aku. Oke, jadi nanti adiknya mau dikasih coba minum. Ya mudah-mudahan ntar kabar-kabar lagi ya, Mbak. Siap. Berhasil apa enggak Siap. PCOS. Udah punya anak tapi adiknya. Udah, Oke. itu juga keajaiban juga tuh, dia juga sampai bingung, gue bingungnya kok tiba-tiba gue bisa punya anak. Tadinya divonis
nggak punya anak. Susah punya anak. Oke. Gitu. Ya semoga Mbak Fitri sembuh, terus Amin. adiknya juga sembuh. Dan Amin. jangan lupa Mbak, nanti kalau udah nggak sakit, udah sembuh, tetap perawatan pakai Maja Kanza. Karena apa Mbak Endang? Karena Maja Kanza itu bukan cuma untuk mengobati, tapi juga baik untuk mencegah. Jadi cegahlah sebelum terlambat ya. Jangan nunggu sakit dulu baru di ini. Itu salah kaprahnya di situ Mbak Endang. Iya gitu. sih benar. Dipikir oh ini saya kan nggak sakit, bener. oh saya nggak keputihan, oh saya kan haidnya lancar, oh saya kan bisa hamil gitu. Nah itu banyak banget yang nggak paham kalau kadang-kadang penyakit itu datang kitanya tuh nggak sadar, sadar, nggak benar. tahu haidnya lancar. Kita pikir juga udah berhenti haidnya kayak Mbak Endang tadi katanya, kirain udah nggak ada masalah, ternyata keluar gumpalan ya kan. Nah itu dia banyak, apalagi ya, oh iya, apalagi yang punya apa namanya KB suntik ya. KB hormon itu kan, kalau KB suntik itu kan membuat untuk tidak haid. Betul. Sedangkan dokter sendiri bilang kalau kita tuh tidak haid itu Nggak bagus. paling lama cuma boleh 2 tahun. Artinya nggak dianjurkan kalau KB suntik tuh lebih dari 2 tahun. Mbak, gitu. Iya, sebenarnya kan haid itu juga proses untuk mengeluarkan kotoran ya. Sel telur kan pasti diproduksi Iya, terus setiap benar. bulannya. Terus kalau nggak dikeluarkan lewat haid, terus keluarnya lewat mana, kan logikanya begitu. Nah, sel telur yang ketahan-tahan itu yang tidak bisa keluar, Berbahaya itu ya? lama-lama bisa Jadi jadi penyakit. kista dan minum. Oh, Itu iya. minum dan kista persentase lebih besarnya itu datangnya dari Hormon. Haid yang tidak orang-orang lancar. yang suka KB suntik. Oh. Yang berkepanjangan KB-nya. Jadi kalau KB-nya cuma setahun, mungkin maksimal 2 tahun masih nggak apa-apa tuh Mbak. Tapi lebih dari 2 tahun nggak disarankan. Jadi disarankan oleh dokter sih selang-seling gitu. Misalnya 6 bulan KB suntik, ntar 6 bulan yang pil, ntar spiral atau sarung. Iya, gitu kalau yang spiral itu kan jangan sarung kayak boni ya. Oh, karung itu Mbak. karung. Kalau misalnya reaksi spiral itu kan ada jangka waktunya bisa sampai 5 tahun tuh gimana tuh ya 5 tahun? Kalau pakai spiral kan dulu. tetap haid. Tetap haid tapi gitu. aman. Yang soal yang tidak suntik haid ya. kan. Ya Allah maaf, nggak nyambung. Kalau spiral insya Allah aman sih. Oke, Yang oke. penting sesuai dengan masa waktunya si spiral itu sendiri. Karena spiral kan tetap haid dia gitu. Iya, Jadi iya. buat Kanza lovers tetap ibarat kata rambut ini harus terus dirawat dengan disampo, gigi itu harus terus dirawat dengan sikat gigi, maka organ kewanitaan kita beserta rahim itu harus dirawat dengan pil Maja Kanza. Maja Kanza. Tentunya. Tara. Solusi hebat. Solusi hebat Wanita wanita sehat. Oke, makasih banyak ya Mbak Fitri, Mbak Sama-sama. Endang sudah mau hadir mengisi YouTube channel Ratu Kanza ini, memotivasi dan memberikan inspirasi kepada Kanza lovers semua. Makasih banyak ya Mbak Endang juga ya. Sama-sama. Dan buat Kanza lovers, makasih banyak udah nonton, tapi jangan kemana-mana karena masih ada giveaway manja untuk Anda semua. Ya Kanza lovers, akhirnya kita sudah masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen giveaway manja. Oke, langsung aja kita acak angka manja yang pertama. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang pertama ada di expire date bulan 01 tahun 2023 dengan nomorator 23354. Sekarang kita acak angka manja yang kedua. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang kedua ada di expire date bulan 01 2023 dengan nomorator 04921. Sekarang kita acak angka manja yang ketiga. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang ketiga ada di expire date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 09379. Sekarang Kanza lovers kita acak angka manja yang keempat. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang keempat ada di expire date bulan 01 tahun 2023 dengan nomorator 07841. Sekarang kita acak angka manja yang terakhir. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang terakhir ada di expire date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 03482. Oke Kanza lovers, itu dia tadi
menjadi 5 nomorator yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000. Yeay! Gimana sih caranya? Caranya buat Kanza Lovers yang beli produk Maja Kanza, jangan dibuang kemasannya, dicek karena di dalam kemasannya itu ada stiker di botolnya yang bertuliskan ada expired date di sini dan juga ada nomorator berbentuk diagonal watermark ya. Nanti dicocokin nomorator dan juga expired date yang ada di botol Maja Kanza Anda apakah sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya sama persis dengan yang saya sebutkan tadi, langsung aja difoto dan divideokan. Lalu bukti foto dan videonya dikirim ke alamat email di sini nih. Oke, nanti 3 yang tercepat mengirimkan email akan langsung mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Yeay! Tapi nggak cuma sampai di situ aja loh Kanza Lovers, karena nanti di bulan Juni tahun 2021 kita akan undi lagi semua pemenang itu untuk mendapatkan hadiah grand prize berupa umroh gratis. Yeay! Tepuk tangan loh dia. Oke. Jadi Kanza Lovers, buat Kanza Lovers yang pengen membeli produk Maja Kanza, hati-hati terhadap Maja Kanza palsu, terutama di e-commerce itu banyak sekali yang palsu dengan kemasan yang sama, botolnya juga sama, tapi harganya murah. Itu bukan cuma sekedar cutting price biasa, tapi memang benar-benar palsu karena isinya berbeda. Dan tetap aja yang namanya palsu tuh ada bedanya walaupun cuma di kemasan. Tapi susah untuk saya jelaskan dengan kata-kata di sinilah pokoknya. Intinya kalau pengen dapet yang asli, belilah di distributor resmi terpercaya, oke? Dan yang terakhir, untuk Kanza Lovers yang merasa video dari YouTube channel Ratu Kanza ini sangat menginspirasi dan mengedukasi, silahkan share sebanyak-banyaknya di akun-akun sosial media kalian. Terima kasih. Maja Kanza, solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.